adik-adik, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang materi genetik. Materi genetik merupakan substansi di dalam inti sel yang berperan penting dalam kontrol seluruh aktivitas tubuh. Jadi, seluruh aktivitas tubuh kita diatur oleh materi genetik. Materi genetik juga merupakan unit pewarisan sifat yang dapat menurunkan informasi dari induk pada keturunannya. Sebagai contoh, adik-adik tentunya tahu golongan darah kita itu terdiri dari golongan darah A, B, AB, dan O. Itu merupakan salah satu contoh hasil dari gen yang diwarisi dari orang tua kita. Adik-adik, selanjutnya kita akan bahas tentang bagian-bagian di dalam materi genetik tersebut. Yang pertama, struktur dan fungsi gen. Yang kedua, struktur dan fungsi DNA. Yang ketiga, struktur dan fungsi kromosom. Dan yang keempat, hubungan gen, kromosom, dan DNA. Pertama, struktur dan fungsi gen. Gen adalah unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas organisme. Silakan adik-adik perhatikan gambar di slide. Berdasarkan gambar tersebut, gen terdiri dari DNA yang terpisah oleh protein histone dan tersusun dalam satu deret secara linear dan beraturan di dalam lokus-lokus pada kromosom. Gen terdapat berpasangan di dalam satu lokus pada kromosom homolog, dan dari masing-masing gen di dalam pasangan tersebut kita sebut dengan alel. Berikutnya, karakteristik gen. Yang pertama, sebagai zarah tersendiri yang terdapat di dalam kromosom. Yang kedua, mengandung informasi genetik. Yang ketiga, dapat menduplikasi diri saat terjadi pembelahan sel. Yang keempat, mempunyai tugas khusus sesuai fungsinya. Dan yang kelima, kerjanya ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogen. Berikutnya, peran dan fungsi gen. Yang pertama, sebagai pembawa materi genetik dari generasi ke generasi berikutnya. Contoh konkretnya dapat kita lihat sifat-sifat yang dapat terlihat di dalam bentuk seperti rambut, tubuh, dan warna kulit. Yang kedua, mengontrol aktivitas hidup secara langsung maupun tidak langsung. Jadi di sini peran gen yaitu sebagai untuk mengatur metabolisme tubuh dan proses perkembangan. Dan yang ketiga, gen berperan dalam melakukan proses sintesis protein. Dan yang keempat, gen berperan sebagai pembentukan dan pengendalian enzim. Di dalam proses reaksi kimia di dalam tubuh dapat terjadi reaksi kimia secara berurutan. Pada setiap tahap reaksi, enzimlah yang sangat diperlukan. Jadi, di sini peran gen sebagai pembentukan dan pengendalian enzim. Yang kedua, kita lihat struktur dan fungsi DNA. DNA adalah polimer asam nukleat yang tersusun secara sistematis dan merupakan pembawa informasi genetik yang diturunkan kepada keturunannya. Secara struktural, DNA merupakan polimer nukleotida di mana setiap nukleotida tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa nitrogen. Polimer tersebut membentuk struktur dua untayan heliks ganda yang disatukan oleh ikatan hidrogen antara basa-basa yang ada. Terdapat 4 basa di dalam DNA, yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin. Adenin akan membentuk 2 ikatan hidrogen dengan timin, sedangkan guanin akan membentuk 3 ikatan hidrogen dengan sitosin. Adik-adik dapat perhatikan struktur dari DNA. Kombinasi jumlah dan susunan yang terbentuk antara ikatan-ikatan basa ini memungkinkan setiap individu memiliki cetak biru genetik yang spesifik dibandingkan organisme lain DNA pada makhluk hidup yang dapat kita temukan pada inti sel atau nukleus, mitokondria, dan klorofil.
Pada manusia, DNA ditemukan pada inti sel dan mitokondria. DNA pada nukleus berbentuk linear dan memiliki jumlah pasang basa sekitar 3 miliar, sedangkan DNA yang berada di mitokondria berbentuk sirkuler dan memiliki jumlah pasang basa lebih sedikit, yaitu sekitar 160.000. Namun apabila terjadi mutasi pada DNA mitokondria, maka dapat terjadi kerusakan pada sistem yang peka terhadap kebutuhan energi seperti sistem saraf dan otot. Yang ketiga, struktur dan fungsi kromosom. Kromosom adalah benda-benda halus berbentuk lurus seperti batang atau bengkok dan terdiri dari zat yang mudah mengikat zat warna di dalam nukleus. Kromosom berfungsi membawa sifat individu dan membawa informasi genetik karena di dalam kromosom terdapat gen. Bagian-bagian dari kromosom. Adik-adik dapat perhatikan gambar di slide, yaitu terdapat kromomer, kromatid, telomer, matriks, dengan kromosom, sentromer, dan kromatid. Kromomer ini dia merupakan struktur berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi dari materi kromatin. Yang kedua ada sentromer. Adik-adik dapat lihat. Sentromer adalah daerah lekukan atau kontraksi di sekitar daerah pertengahan kromosom, di mana juga dijumpai kinetokor. Yang ketiga kinetokor. Kinetokor adalah tempat perlekatan benang-benang spindel dan tempat melekatnya lengan kromosom. Yang keempat ada juga telomer. Telomer adalah daerah terujung dari kromosom yang fungsinya menjaga stabilitas bagian ujung kromosom agar DNA tidak terurai. Berdasarkan letak strentomer dan lengan, bentuk kromosom dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, bentuk telosentrik, yang kedua bentuk afrosentrik, yang ketiga bentuk submetasentrik, dan yang keempat bentuk metasentrik. Jadi pada materi yang terakhir, adik-adik perlu ketahui hubungan struktur gen, DNA, dan kromosom. Jadi, hubungan gen, kromosom, dan DNA. Yang perlu kita ketahui, bagian utama sebuah sel adalah nukleus. Di dalam nukleus terdapat benang-benang halus yang disebut kromatin. Pada saat sel akan mulai membelah diri, benang-benang halus tersebut menebal, memendek, dan mudah menyerap warna membentuk kromosom. Kromosom adalah struktur padat yang terdiri dari 2 komponen molekul, yaitu DNA dan protein. Secara struktural, perubahan DNA dan protein menjadi kromosom diawali pada saat profasi. Molekul DNA akan berikatan dengan protein histon dan non-histon membentuk sejumlah nukleosom. Unit-unit nukleosom bergabung memadat membentuk benang yang lebih padat dan terpilih menjadi lipatan-lipatan solenoid. Lipatan solenoid tersusun padat menjadi benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin akan tersusun memadat membentuk lengan kromatin. Selanjutnya kromatin akan mengganda dan membentuk kromosom.